Ya, ya Pak Kalak, untuk informasi kabarnya ASN banyak yang terpapar Pak per hari ini Pak. Untuk ASN, menurut data yang kami dapatkan hasil laporan sementara, dan ini masih berkembang terus karena kita update setiap hari dari jumlah 54, jadi jumlah 54 SKPD, 55 sekitar 55 SKPD yang sudah melaporkan kepada kami dengan jumlah pegawai yang terlaporkan sekitar 2000 lebih. Menurut data yang kami peroleh ada sekitar di atas 100, ada sekitar 112 orang yang dinyatakan positif. Nah, dan ini belum semuanya ada yang sudah melaporkan, ada juga yang masih dalam proses penyusunan laporan, dan kita tiap hari selalu update. Nah, di mana dari jumlah pegawai tersebut yang terkonfirmasi ada juga yang sudah selesai, ada juga penambahan itu terklasifikasi, ada yang melaksanakan isolasi mandiri, ada juga yang dirawat di rumah sakit karena mungkin ada gejala-gejala ataupun disertai dengan bagi yang ada komorbid juga ada dilaksanakan perawatan di beberapa rumah sakit yang tersebar. Itu. Kondisi ini ada yang mempengaruhi operasional SKPD nggak Pak? Untuk operasional, untuk SKPD sebagaimana ketentuan surat edaran yang telah dikeluarkan ataupun melalui instruksi Mendagri yang ke-14, masih untuk di daerah SKPD yang ada yang terkonfirmasi positif pun memberlakukan pembatasan ataupun juga pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan tanpa mungkin mengurangi kaidah-kaidah pelayanan tupoksi masing-masing SKPD. Hanya pastinya akan ada pembatasan dari jumlah pegawai yang hadir disesuaikan dengan angka keterpaparan pegawai itu sendiri, di mana dalam hal ini Pak Bupati selaku Ketua Satgas, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda juga sudah mengeluarkan instruksi, arahan-arahan, rekomendasi-rekomendasi terkait SKPD terutama yang sifatnya pelayanan kepada publik. Di tengah-tengah pegawainya yang ada terpapar tetap bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan presentasi dari jumlah orang yang terpapar dengan jumlah angka keseluruhan ASN ataupun tenaga non ASN yang ada di SKPD tersebut, sehingga pembatasan ini dengan maksud adalah di mana prokes tetap dijalankan, penanganan secara parsial di SKPD tersebut terhadap yang terkonfirmasi tetap dijalankan, tapi pelayanan tetap berjalan juga, seperti itu. Terus selanjutnya Pak, terkait usulan antisipasi jika terjadi lonjakan ruang isolasi Pak, kabarnya akan ada berbasis desa itu. Ya betul, ini juga salah satu yang menjadi solusi alternatif karena kita tidak tahu bagaimana perkembangan ke depan, di mana sekarang kita mengalami tren kenaikan angka keterpaparan ataupun angka kasus aktif ataupun juga termasuk angka yang meninggalnya, termasuk juga dengan BOR ataupun bed occupancy rate yang cukup tinggi juga, sehingga salah satu langkahnya adalah dalam rangka mengantisipasi kesiapsiagaan dan kedaruratan penanganan COVID-19 ini sendiri, yaitu mempersiapkan ruang-ruang untuk isolasi baik untuk OTG ataupun yang harus mendapatkan perawatan. Yang pertama pastinya optimalisasi daripada RSCI yang sudah dilaksanakan, penambahan kapasitas tempat tidur, kemudian kelengkapan juga dioptimalkan, dan juga tenaga medisnya itu mungkin ranahnya ada di ranah teknis di medis, dalam itu mungkin di RSUD 45 ataupun di Dinkes. Kemudian juga menyiapkan solusi alternatif lainnya, gedung-gedung ataupun tempat-tempat yang merupakan fasilitas ataupun milik daripada pemerintah daerah. Sebagai contoh mungkin ketersediaan daripada gedung misalnya yang ada sekarang BKPSDM, gedung Liklat, suatu saat nanti ketika memang dibutuhkan dan kami sudah mempersiapkan skenario itu, akan juga dipersiapkan. Di situ ada sekitar 20 ruangan, sekitar 40 orang untuk dirawat di tempat tersebut. Serta kita juga mempersiapkan mungkin ke depan mencoba menjalin kerjasama dengan
Ini mungkin juga dikembalikan lagi dengan keterkaitan budgeting anggarannya seperti apa dengan pihak pengelola hotel yang memang mau dan memang bisa untuk sementara mungkin dialihfungsikan, bisa saja seperti itu. Kami akan mencari berbagai macam ataupun mempersiapkan langkah-langkah yang terburuk ketika terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan. Tetapi kita saat ini yang pastinya adalah preventifnya, tidak sampai mudah-mudahan tidak sampai adanya lonjakan kasus sehingga tempat-tempat yang isolasi yang kedaruratan itu tidak sampai terlaksana. Kita meminimalisir terhadap potensi itu. Tapi langkah yang preventifnya tetap kita harus mempersiapkan prosedur yang paling buruk sekalipun harus kita persiapkan sehingga tidak semuanya tidak akan tertangani dan teroptimalkan usaha kita untuk menangani lonjakan kasus ataupun kebutuhan tempat tidur untuk penanganan COVID-19. Termasuk juga mungkin di tingkat desa yang kemarin juga sempat dibahas, apabila memang memungkinkan, ini juga semestinya juga seharusnya sesuatu yang memang dianjurkan oleh Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Di akhir tahun ada instruksi Pak Gubernur untuk di tingkat desa mempersiapkan sarana-sarana ataupun fasilitas-fasilitas yang memungkinkan untuk dijadikan tempat-tempat perawatan ataupun mungkin tempat isolasi baik yang OTG ataupun yang bergejala, dengan catatan secara teknis tentunya ketersediaan tenaga medis dan sebagainya harus dibantu oleh pemerintah daerah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.